Pertama ya, at least muka lu kelihatan. 60% dari lingkaran itu muka lu. Itu satu. Kedua, jangan pakai foto ijazah. Pasti lu sering banget kan lihat foto background-nya merah. Iya, pas foto. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now. Oke, episode kali ini kita kedatangan seorang guest. Dia adalah seorang headshot and portrait photographer yang punya misi untuk memfoto 1.000 orang profesional. Ya, to be honest, gue juga baru kenal juga dari sosial media, dan gue ajak dia buat podcastan. Mau nggak podcastan? Dan dia bersedia. Namanya adalah Budi Komala. Apa kabar, bro? Hai, hello there, Andri. Hey, akhirnya kita bisa ketemuan ya, walaupun secara virtual. Iya. Bro, gue penasaran nih. Gue juga kemarin liat profile lu, makanya gue langsung chat lu, gue ngajakin lu, kita coba podcast karena gue penasaran dengan profesi lu ini. Maksud gue, fotografer ada banyak lah. Gue juga punya teman fotografer tuh banyak gitu. Tapi lu tuh punya keunikan adalah di sini. Lu pasang di headline lu itu adalah headshot and portrait photographer dan punya misi untuk memfoto 1.000 orang profesional. Itu maksudnya apa? Iya, jadi sebelumnya mungkin boleh gue jelasin dari awal karir gue sebagai fotografer. Jadi gue baru jadi fotografer sekitar 1 tahun yang lalu, bulan Oktober. Oke, belum lama berarti ya? Jadi karir sebagai fotografer ini baru. Jadi sebelumnya asal hobi aja. Fotografi itu gue fotoin anak gue, fotoin istri gue, fotoin makanan segala macam kayak biasa lah orang fotografer yang amatir gitulah, gitu ya. Dan at some point gue ngerasa kayaknya gue pengen tahu nih sejauh mana sih orang mengapresiasi skill fotografi gue gitu, mengapresiasi karya gue sebagai fotografer yang profesional gitu. Jadi gue start my journey as fotografer tahun lalu Oktober. Dan ketika gue mulai, gue tuh generalis dulu, gue cobain semuanya tipe fotografi, wedding, foto, foto makanan, foto interior, foto anak-anak, foto benda yang bergerak sama benda yang tidak bergerak gitu. Jadi gue coba semuanya, dan di bulan Januari ini gue nemuin satu genre fotografi yang menurut gue ini kayaknya harus ada spesialisasi gue, sesuatu yang bikin orang kayaknya gampang ngeh sama apa yang gue tawarin. Jadi ini bermula ketika temen gue nyaranin gue untuk nyobain LinkedIn. Itu hal yang cukup asing buat gue karena LinkedIn adalah media sosial buat profesional, dan gue nggak pernah kerja profesional, dan gue nggak punya degree sama sekali. Dan cukup asing lah untuk gue mulai. Gue harus sebagai apa nih, tapi kan karena gue mikir gue baru jalan sebagai fotografer, kayak gue bisa mulai cari mungkin network gue di situ kali ya. Ya udah gue cobain di LinkedIn. Gue mulai kulik tuh, gue ikut kelas kayak kelas LinkedIn gitu, how to maximize your LinkedIn. Terus gue dengerin podcast, terus gue ngulik-ngulik lah di internet gimana sih kira-kira untuk LinkedIn tuh apa sih, gimana sih maksimalinnya gitu. Ya udah, salah satu yang gue dapat adalah LinkedIn tuh yang gue tahu adalah lagi growing banget media sosialnya. Terus LinkedIn tuh secara algoritma tuh lagi asik banget. Dan ini yang gue dapat dari Gary V yang bilang kayak gitu, karena dia bilang pertumbuhan secara organiknya tuh LinkedIn tuh benar-benar kayak Facebook pas berapa tahun yang lalu ketika baru-baru mulai. Ketika lu like, nanti postingan yang lu like akan muncul di timeline koneksi lu dan segala macamnya gitu. Jadi benar-benar lu tuh bisa grow banget di LinkedIn. Dan salah satu cara untuk grow adalah bikin konten. Gitu. Jadi gue mulai Januari Februari gue bikin konten segala macam. Kontennya yang gue pikir apa sih yang kira-kira bisa represent gue sebagai seorang headshot dan portrait photographer. Dan yang pertama gue pikir adalah ilmu fotografi. Jadi gue mulai share ilmu fotografi segala macam, share yang like cuma satu, yang like pun teman gue yang saranin gue untuk masuk untuk nyobain LinkedIn gitu. Terus gue bikin konten 18 jam, gue bikin konten carousel ya, gue bikin carousel 18 jam, ketika gue ke post, yang like cuma satu, lagi-lagi temen gue yang itu gitu.
Tunggu. Lu Tapi bikin konten 18 jam, maksudnya proses lu bikin itu 18 jam. It takes 18 hours. Yes, 18 hours. Exactly 18 hours. Karena niat banget. gue tuh suka banget sama konten carousel. Nah, menurut gue banyak value yang bisa disampaikan di situ karena lu bermain dengan tulisan dan juga gambar. Iya, dan betul. Lu bisa 10 slide gitu kan. Dan gue eager banget, gue pengen banget bisa bikin itu. Dan gue ngulik, dan gue nggak bisa ngedesain sama sekali. Gue buta, jadi gue bener-bener desainnya dari Canva. Gue pakai Canva gitu. Jadi dari sana gue nyobain, terus gue nyobain upload salah, terus ketik kata-katanya, gue bener prosesnya tuh 18 jam gitu. Jadi dari gue jam 9 pagi sampai ya 18 jam lah tambah gitu. Dan ketika gue upload, pasti kan lu kayak pengen ada ROI-nya gitu kan, return of investment kan. Yang like berapa lah gitu ya. Tapi ternyata yang like cuma 1 orang gitu. Dan itu teman lu. Dan teman gue yang saranin ini, namanya William Sudana, teman gue ini. Dan dari awal ketika gue mulai niat untuk konten gitu di LinkedIn, gue bilang sama diri gue sendiri gitu, I'm not doing this for apa ya, to get famous. Gue nggak bagiin konten buat gue dapat klien, gue nggak bagiin konten buat gue jadi terkenal gimana gitu. Gue bikin konten ya karena gue pengen ngebantu aja apa yang gue punya, ilmu apa yang gue punya di gue pengen bagiin ke orang. Mau 1 orang pun, mau 2 orang pun yang terbantukan, gue ngerasa itu udah bagus gitu. Jadi itu mindset yang gue tanam. Jadi gue nggak punya keinginan kayak pokoknya gue harus dapat like segini, gue harus dapat komen segini, gue harus in this period of time gue harus nyoba 1 bulan gue mesti kayak gini. Gue nggak ada kayak gitu. Jadi itu yang ada di mindset gue. Setelah 18 jam itu, besokannya bikin 15 jam, besokannya bikin lagi 12 jam. Makin lama makin pendek. Dan tetap aja nggak ada yang ngerespon. Sebenarnya cuma 2, 3. Dan itu berlangsung dari Januari, Februari, sampai bulan Juni. Itu gue, jadi spare waktu itu sekitar berapa lama tuh? Februari, Maret, April, 6 bulan. 6 bulan gue wasting my time, like 4 or 5 hours a day to make a content, dan di like cuma 2 orang, 3 orang gitu. Dan menurut gue ketika lu nggak punya mentalitas itu, lu nggak punya mindset itu kalau gue nggak pedulin like, gue nggak pedulin segala macam, kayak lu bakal gugur dari 2-3 bulan pertama. Karena gila, lu ngapain capek-capekin gitu, terus lu nggak dapat like sama sekali kan. Dari situ gue terus mencoba, dan akhirnya gue nemuin 1 spot, gue di like ternyata sama orang yang cukup terkenal di LinkedIn, followernya sekitar 20 ribuan gitu ya. Dan di LinkedIn kalau lu punya 20 ribu follower, nggak kayak di Instagram. Jika lu punya 20 ribu follower, berarti 20 ribu follower itu bisa engage sama konten yang lu punya gitu. Iya. Dan kebetulan dia suka dengan topik gue. Kayak lu, dia bilang, gue jarang nih nemuin konten kayak lu, konten yang tentang portrait. Dan kebetulan banyak orang nanya gue tentang foto profile di LinkedIn harusnya kayak gimana. Lu kalau udah bikin konten tentang profile picture di LinkedIn, lu tag gue gitu. Ya udah, gue nggak tahu dia punya 20 ribuan follower karena gue nggak ngecek. Gue cuman kayak misalnya kayak gini, gue nggak ngecek kayak gimana ya. Oke, gitu gue tag. Dan turns out postingan itu yang gue tag ke dia, dan dia like, terus dia bilang saya bantu up ya, informasinya bagus nih gini segala macam. Turns out sampai sekarang postingan itu dilihat oleh 244 ribu orang, dan mungkin itu konten yang lu lihat kali. Jadi itu konten total view-nya 240 ribuan gitu yang view. Dan sejak saat itu LinkedIn gue benar-benar berubah banget. Benar-benar berubah drastis. Jadi semua yang gue perjuangin itu yang jam-jam yang gue spend terus cuma di like 1 orang, sekarang udah mulai membuahkan hasil. Dan dari sana ternyata gue banyak dapet koneksi baru, dan koneksi baru ini juga tertarik sama tertarik sama jasa gue. Jadi dari situ gue mulai dapet klien. Jadi dari bulan Juni sampai sekarang 90% klien gue berasal dari LinkedIn, dari konten gue. Dan gue nggak pernah sama sekali hard selling. Dan ketika lu bilang ya tadi missionnya help fotoin 1000 orang misi gue gitu kan, itu salah satunya muncul ketika gue fotoin orang. Terus ketika gue fotoin orang, gue nggak cuman kayak misalnya lu biasa di foto
datang cepet pulang gitu kan. Jadi gue session foto gue tuh bisa 1 sampai 1,5 jam, bahkan pernah 2 jam. Jadi tuh gue ngobrol sama klien gue, terus gue bertukar cerita segala macam. Dari itu gue dapat banyak cerita, banyak banget cerita, dan kadang gue juga bagiin itu sesuai, kalau mereka willingly untuk ceritanya dibagiin ya, gue bagiin itu di konten gue di Instagram, konten gue sebagai fotografer di Instagram. Dan gue ngerasa ini pekerjaan gue ini nggak cuman fotoin orang gitu. Gue kayak istilahnya gue berusaha untuk kayak mengenal, kayak lu jadi ketemu teman baru. Jadi gue setiap kali ketemu klien fotoin gitu, gue kayak ketemu teman baru, dan gue ngerasa banyak banget hal positif dari masing-masing orang ini. Dan kenapa 1.000 orang ya, gue ngerasa salah satunya achievement buat gue sendiri, gue pribadi 1.000 orang gue bisa fotoin 1.000 profesional. Yang kedua, sebenarnya dari 1.000 itu gue pengen combine, dari 1.000 itu gue pengen kumpulin ceritanya, gue pengen bikin buku. Oke, lu mau bikin buku. Jadi dari 1.000 orang ini, nggak mungkin loh 1.000 cerita gue taruh di satu buku ini. Jadi gue ngerasa dari 1.000 orang itu kayaknya gue bisa pilih beberapa stories yang nantinya bisa gue masukin ke buku, terus jadi cerita dan jadi inspirasi buat orang-orang yang bacanya gitu. Lu mikir panjang banget ya, walaupun di awal-awal lu struggle selama 6 bulan. Maksud gue gini loh, ya sebagai sama content creator ya, walaupun kita berbeda, lu di foto, gue di podcast ya, tapi ketika lu bikin sesuatu ya manusiawi lah ya, lu pasti pengen ada orang yang apresiasi dong karya lu kan. Kalau di sosial media pasti kan salah satu bentuk adalah jumlah likes atau ada orang yang komen, ya kan. Tapi ketika lu posting, lu tadi berapa bilang 18 jam, terus yang like cuma 1, itu kan ibaratnya gini loh, lu kayak lu penyanyi, lu lagi nyanyi di panggung, yang nonton cuma 1, itu pun temen lu yang lu kenal. Iya. Itu ya bener-bener ini banget loh, mental breakdown banget loh kalau lu emang bener-bener nggak kuat. Maksud gue yang mungkin yang bener tadi lu cari adalah lu pengen bisa nolong orang gitu loh, tapi tetap aja kan lu butuh sesuatu dong, butuh apresiasi dong. Atau kalau enggak ya, kalau memang lu ujung-ujungnya memang mau, misalnya let's say gini, ada orang juga yang bikin kayak beginian kan untuk dapetin income, money kan, nggak salah. Ya, tapi kalau nggak dapat duit juga kan kadang-kadang juga bikin orang ya ngapain sih gue jalanin beginian, udahlah mending cari yang lain aja lah gitu. Tapi gini, tetap aja sih bro, gue masih penasaran adalah yang bisa bikin lu stay itu apa sih? Memang kerjaan lu emang ini doang atau lu sebenarnya masih di kerjaan lain? Jadi sebenarnya lu nothing tulus juga atau gimana sih? Selain jadi fotografer, gue juga punya bisnis di online. Jadi gue punya brand tas, namanya Rockaboy. Itu gue udah mulai dari 2013 dan jadi fotografer ini sebenarnya kalau gue boleh cerita lagi, ini sebenarnya side hustle gitu. Ini bukan main job gue. Fotografer muncul karena gue ngerasa gue nggak mau regret later in life. Di umur 50, gue nggak mau kayak gue nyesel kenapa waktu itu gue nggak nyobain karir jadi fotografer. Jadi awal mulai jadi fotografer itu gitu. It's a side job, side hustle gitu. Ya, gue sibuk, gue stay at home dad, gue kerja di rumah, gudang online shop gue di rumah, studio gue nih, gue lagi di studio gue, ini juga gue tahu di rumah, karena gue dari awal pengen create semua kerjaan gue di rumah, jadi gue bisa punya waktu lebih sama keluarga gue, gitu kan. Terus, ya lo bilang 18 jam, sebenarnya mentality yang gue punya adalah gini, gue tuh challenge diri gue sendiri, karena gue bukan cuma mau yang tadi gue nggak ngarepin like, gue ngarepinnya pokoknya gue harus bikin 100 konten tanpa ngeluh, tanpa breakdown. Nah dari ketika gue udah selesai bikin 100 itu baru gue boleh judge karya-karya gue yang udah gue keluarin gitu. Gue baru boleh judge konten-konten yang gue bikin. Karena menurut gue ketika lu bikin konten, lu cuma bikin 10, terus lu ngerasa nggak ada hasil, terus lu mundur, menurut gue kayak nggak bisa jadi tolak ukur gitu. Tapi ketika lu bikin 100 konten, menurut gue baru ada tolak ukur di situ. Dan untungnya nggak butuh 100 konten untuk gue ngelihat hasil dari perjuangan gue ini gitu. Untuk nggak butuh gitu. Jadi itu mentalitas yang gue punya. Gue pengen challenge diri gue sendiri dan gue pengen bisa jadi content creator.
mungkin itu sih yang jadi motivasi gue tetap create konten walaupun yang like cuma teman gue doang, seorang dua orang. Ya, memang sih ini yang gue juga alamin sih ya di YouTube atau juga di Spotify podcast ya. Momentumnya itu kadang-kadang orang beda-beda sih. Gue pernah ngobrol sama teman gue yang dia juga punya channel YouTube ya. Temen dia udah banyak sih subscribernya. Jadi dia bilang gini, semua YouTuber itu punya momentumnya sendiri-sendiri. Jadi lu nggak bakal bisa bilang si A ini secret recipe-nya ini, si B bakal sama juga rahasianya. Karena momentum itu beda-beda gitu. Lu nggak akan pernah tahu kapan lu akan bisa ini. Yang penting lu harus konsisten dulu. Konsisten bikin karya dulu. Karena apalagi kalau lu bukan artis, lu bukan public figure, lu bukan selebritis, lu bukan siapa-siapa lah intinya ya. Lu nggak akan pernah bisa langsung dapetin itu dapet gitu loh, cepet. Itu yang juga gue alamin. Gue ngerjain ginian udah dari bulan Mei tahun 2019. Dulu awalnya gue bertiga, tapi 2 orang temen gue yang di awal itu ya pelan-pelan satu-satu mundur gitu loh ya. Mungkin kayak tadi yang sempat kita bahas, berprosesnya nggak kuat gitu loh, karena nggak langsung kelihatan hasilnya, kok gini-gini aja ya. Tapi at the end, ketika gue konsisten terus jalanin begini, ya gue sendiri juga nggak pernah nyangka sih. Gue even gini loh, gue podcast gue mungkin tema-temanya, topik-topiknya bukan not everyone topik lah ya, karena ya kalau mau topik yang view-nya biar dapat banyak mah main aja konten-konten yang dalam tanda kutip receh, itu bisa dapetin banyak viewer gitu loh. Tapi gue nggak mau mainin di situ karena yang mungkin hampir sama kayak lu, gue pengen kasih value ke orang lain ya kan. Ya, tapi dengan konsisten seperti itulah gue bisa invite guest-guest yang mungkin kadang-kadang gue hanya pernah lihat mereka di TV gitu. Kayak contoh salah satu adalah Adera yang pernah gue invite jadi salah satu guest gue gitu loh ya. Gue bener nggak nyangka banget. So, gue nggak pernah bermimpi gitu loh bakal bisa gue ngobrol ada Adera di konten gue. Ya, dan itu lu dapet ketika lu terus-menerus nyoba kan? Iya, betul. Dan lu nggak pernah tahu kan? Dan yang satu lagi yang menurut gue perlu diketahuin sama orang, ketika lu berproses dan lu mungkin nggak dapet sesuatu yang lu harapkan di awal, nggak akan ada, itu hal yang lu selama ini proses yang lu lewati nggak akan sia-sia gitu. Ketika gue bikin konten dari 18 jam, sekarang gue bikin konten 4 jam, 4 jam dengan satu carousel gitu. Dan menurut gue terus begitu, gue terus berusaha nih selama ini dari 18 jam, 19 jam, itu kan proses kan. Jadi gue bisa bikin konten lebih baik, gue bisa nulis lebih baik, gue jadi, karena bikin konten gue jadi research, terus gue dari konten gue ketemu banyak koneksi, gue banyak teman-teman baru, dan menurut gue orang tuh kadang ngerasa gue gagal gitu. Karena menurut mereka definisi gagal adalah mereka nggak dapat apa yang mereka mau gitu kan. Sebenarnya definisi gagal buat gue adalah itu tuh lu berhenti nyoba. Gagal tuh lu tuh berhenti berproses kalau menurut gue ya. Karena selama lu terus berproses, berarti lu masih mengusahakan hal itu gitu menurut gue. Tapi mungkin ada satu hal kali bro yang menurut gue nih, kita berproses, kita konsisten bikin, tapi mungkin ada sebagian orang tuh yang miss adalah mereka nggak belajar. Maksud gue gini, belajar untuk memperbaiki yang udah lu kerjain. Kadang-kadang ya lu kerjain terus, tapi nggak ada perbaikan. Evaluasi. Iya, nggak ada improve-nya. Kenapa konten gue yang ini nggak jalan? Apakah coba yang lain? Atau mungkin lu mau belajar, coba cari yang orang-orang yang mungkin udah lebih pengalaman dari kita. Gimana sih caranya supaya dia bisa begini? Ya itu kadang-kadang yang mungkin juga salah satu faktor ya menurut gue yang orang tuh akhirnya nggak bisa jalan juga ya. Ibaratnya kayak lu pakai kacamata kuda jalan aja terus. tapi nggak tahu nih jalan yang gue lewatin ini sebenarnya bener atau enggak gitu. Kadang kan banyak yang kayak begitu sih. Kayak gue waktu itu gue mulai dari awal, gue tuh sharingnya kontennya bahasa Inggris. Lalu itu benar-benar kan gue berproses karena gue pikir kayaknya LinkedIn profesional, kayaknya level proficiency Inggrisnya kayak oke deh. Nah ketika gue search rata-rata kemampuan berbahasa Inggris orang di LinkedIn general ya semuanya ya, itu tuh SMP kelas 2 men. Jadi itu pertama, gue kalau gue terus bikin 100 konten dalam bahasa Inggris, gue bilang konten gue nggak berhasil, ya lu nggak tahu dong audiens lu siapa. Dan gue ketika gue tahu audiens gue kan orang Indonesia, karena gue mau nyari, gue pengen mungkin bisa nanti ketemu teman-teman tuh orang Indonesia, karena kan lingkup kita kan di sini kan. Ya udah gue mikir dari itu gue berhenti bikin
topik dengan bahasa Inggris. Gue mulai dengan bahasa Indonesia. Ketika bahasa Indonesia tetap juga tuh 1 orang 2 orang doang yang like, teman-teman gue lagi. Terus dari situ gue ngerasa apa yang salah. Oh, kayaknya kurang menarik deh. Mungkin sebagai fotografer menarik, mungkin sebagai mereka terlalu tinggi gitu. Jadi gue mulai pelan-pelan bahas yang lebih dangkal, bahas yang lebih kira-kira gampang dicerna sama orang gitu. Itu sih menurut lo evaluasi sama konten yang kita bikin. Iya betul. Karena kalau di LinkedIn sendiri, apalagi gue perhatiin nih kalau semenjak pandemik ini, LinkedIn ini kan jadi ramai banget nih. Karena banyak orang yang kena cut kan dari kerjaannya, akhirnya mereka mulai nyari kerjaan. Dan gue banyak melihat yang biasanya main di sosial media kayak Facebook itu pada hijrah tuh ke LinkedIn tuh. Gue merasa banget gue main LinkedIn udah lumayan lama sih. Salah satu juga alasan kenapa gue main LinkedIn, walaupun gue nggak seaktif lu ya. Karena gue suka banget bisa connect dengan profesional yang emang benar-benar mereka jago di bidangnya gitu loh. Dan gue juga banyak connect juga sama orang di luar, nggak yang di sini doang. Tapi belakangan makin kesini nih makin banyak konten-konten yang menurut gue, sorry to say, receh sih di LinkedIn. Nongol di timeline gue. Yang kadang-kadang ya gue cuma ya scroll-scroll aja nih apaan sih motivasi kagak jelas yang tiba-tiba nongol. Yang biasanya gue lihat di Facebook tiba-tiba muncul di LinkedIn. Iya, kebiasaannya ke bawah gitu kan. Memang kalau menurut gue jadinya bener dari lu adalah bahasanya memang harus lebih diturunin sih. Karena kalau nggak mereka nggak mudeng. Apalagi kalau yang masyarakat Facebook itu yang hijrah ke LinkedIn ini, ya bro, lo tau sendiri lah user-user Facebook ya gimana kan. Makanya penting untuk lo tahu audiens lu siapa gitu. Iya, betul. Ketika gue ngomong soal headshot portrait ini, kayaknya untuk orang receh kayaknya nggak cocok. Itu bukan yang mau gue tuju. Walaupun gue bilang semata-mata gue pengennya ngebantu orang, tapi gue nggak gini-gini banget. Gue nggak sampai gue menghalalkan bikin konten receh gitu kan. Gue pikir kayaknya bahasanya harus kayak orang kalau di kantor ngomong saya Anda tanpa singkatan, tanpa WK hahaha gitu kan. Jadi itu yang gue pelajari, jadi gue belajarnya tuh, gue tuh engage sama konten orang lain. Jadi ini satu hal nih, orang tuh pikirnya kadang create terus mereka nggak ngeliat feedback. Itu betul. Yang dipikirkan mereka adalah mereka cuma mau diapresiasi. Mereka tuh nggak mau apresiasi orang. Jadi mereka cuma pengen di like, mereka nggak mau like konten orang. Jadi menurut gue itu yang kadang salah. Dia tuh ngarepin diterima, tapi dia nggak mau kayak coba, lu coba lo ngomongin sama itu gitu. Dan gue tahu itu kita butuh engage, kita butuh connect sama orang lain. Itu gue mulai connect sama orang lain, gue kirim personalized message, terus gue engage di konten-konten orang, gue komen, dan dari komen gue dapet followers, dari komen gue dapet connections, dari komen gue belajar nulis gitu. Gue juga belajar nulis dari komen loh. Gue liatin konten orang, terus gimana sih cara nulis yang benar, gini-gini segala macam. Gue berproses di sana. Jadi istilahnya gue tuh secara nggak langsung mempromosikan diri gue via komen-komen gue itu, via engagement yang gue lakuin ke konten-konten orang. Jadi salah satunya kenapa mungkin gue bisa grow, ya gue lakuin itu. Gue bukan cuma create terus gue matiin laptop gitu. Tapi setelah gue create, gue searching di LinkedIn setiap hari minimal 30 menit, gue engage dengan konten-konten orang. Salah satunya itu sih, karena orang lupa di situ sih. Mereka cuma fokus di creating dan ngarepin like dan komen. Iya, sindrom pengen jadi ini, famous. Sindrom pengen jadi famous secara instan gitu ya. Tapi terserah lah, kadang-kadang ada orang yang memang berhasil tapi ada banyak juga yang akhirnya gagal. Nah bro, kalau ngomong tentang headshot nih, foto tentang potret profil di tadi LinkedIn atau mungkin di sosial media, menurut lu sebenarnya profile foto tuh yang bagus tuh kayak gimana sih? Jadi profile foto yang bagus, pertama kegunaan profile picture di LinkedIn. Di LinkedIn ya, kita ngomong di LinkedIn, oke. Kita ngomong di LinkedIn dulu ya. Itu untuk tahu siapa sih orang ini gitu. Lu tuh mukanya gimana, Andri tuh mukanya kayak gimana. Salah satunya itu. Dan yang salah langsung adalah yang banyak orang salah, mereka tuh ngekatnya terlalu jauh gitu. Cropnya segini, atau mungkin kadang ada yang ngekatnya full body. Padahal kan LinkedIn itu kan cuma bulatan gini kan. Betul. Lingkaran. Dan fungsinya kan orang pengen lihat muka lu kan gitu kan. Jadi menurut gua kadang orang misalnya di sana. Pertama ya at least muka lu kelihatan. 60% dari lingkaran itu muka lu. Itu satu. Kedua, jangan pakai foto ijazah.
Pasti lu sering banget kan lihat foto background-nya merah. Iya, pas foto. Nggak menarik ya? Kayak lu Foto belakang foto pisah gitu. iya, nggak menarik ya. Tapi kan orang mungkin banyak ada yang berpikir kayak gini, Bro. Kayak tadi kalian juga pikir kan ini buat profesional, buat nyari kerja, ya gue pasti kasih foto yang pas foto dong, kayak foto di CV kan. Ya, masih banyak yang berpikir kayak begitu. Padahal sebenarnya makin ke sini kan sebenarnya lu harus dituntut lebih kreatif untuk nonjolin ini kan, personal branding lu di Apalagi iya, betul. Salah satunya orang bisa ngelihat pembawaan orang, kayak orangnya friendly, orangnya warm, gitu kan. Itu bisa lihat dari profile picture. Jadi itu yang gue rasa mungkin, kan lu bilang, gue nggak pernah nih nemuin orang kayak lu. Ya karena mungkin belum banyak ya yang kayak gini gitu. Karena foto itu bukan cuma sekedar untuk identitas lu, tapi foto itu untuk nunjukin karakter lu gitu. Itu yang gue lakuin menurut gue, headshot profile photographer kayak gue, bukan cuma fotoin orang, tapi kita berusaha ngeluarin personanya orang, ngeluarin karismanya orang gitu. Nah, gimana cara keluarin persona karismanya orang? Kan orang beda-beda. Manusia kan beda-beda. Betul. Gimana cara keluarin karismanya dia, personanya dia? Hal pertama yang pasti kita yang kalau gue ngobrol sama klien gue ya, tapi aku nggak pede di foto gitu. Tapi aku nggak biasa depan kamera gitu. Jadi banyak insecurity gitu. That's why gue bilang, kenapa session foto gue bisa 1-2 jam. Karena itu, gue berusaha ngobrol. Gue bukan berusaha ngobrol as in gue sebagai ya, in the business matter gitu. Gue berusaha ngobrol sebagai manusia ke manusia gitu. Kayak gue sama lo sekarang gitu. Tanpa mikir, ini kan pekerjaan gue, jadi gue harus ngobrol. Enggak. Gue berusaha ngebuka diri gue juga. Gue berusaha ngebuka diri gue dulu, gue siapa, gue cerita. Makanya session fotonya kebanyakan lebih banyak ngobrol daripada foto kalau gue. Itu salah satunya yang menurut gue bisa bikin mereka lebih nyaman depan kamera, mereka lebih open, dan lewat ngobrol-ngobrol itu, gue ngerasa, oh gue tahu nih, kayaknya karisma lo tuh, yang kayak personal lo tuh gini gitu. Tapi aku nggak pede, Mas, kalau aku kayak gitu. Menurut gue selalu bilang gini, in order for a person to believe in you, you have to start to believe in yourself gitu. Lu harus percaya diri dulu, percaya diri lu sendiri in order orang tuh bisa naruh kepercayaan sama lu gitu. Itu salah satu yang selalu gue bilang. Dan dari proses kita ngobrol itu, mereka jadi lebih nyaman, dan gue, ini bukan gue bragging ya, cuman gue ngerasa ketika session foto selesai, mereka bilang, Mas, terima kasih banget, aku enjoy nih session hari ini gitu. Dan ketika mereka lihat hasilnya, mereka juga puas gitu. Mereka ngerasa, teman-temannya juga bilang, ini kok lu banget, kok lu kayak ini banget sih, bersinar banget sih, apa segala macam gitu. Gue dapat feedback kayak gitu, dan gue ngerasa seneng banget. Dan itu proses yang nggak bisa lo dapetin kalau lo cuma foto 30 menit gitu. Dan salah satu cara untuk mengenali persona orang ya lo harus ngobrol sama dia gitu. Menurut gue hal satunya itu sih. Ada do and don't nggak sih kalau untuk profile picture kayak gitu? Pertama, untuk LinkedIn, hindari lo nggak lihat ke kamera. Kecuali lo Bill Gates ya. Kalau lo Bill Gates, mau lo lihat ke atas, mau lihat kiri ke kanan juga nggak apa-apa gitu. Atau lo Tim Cook gitu. Karena lo famous gitu kan. Cuma kalau lu seseorang yang lagi nyari kerja, atau mungkin lu seseorang yang lagi nyari klien gitu. Karena B2B, sales B2B itu benar-benar works out banget di LinkedIn. Itu benar-benar efektif banget orang untuk dapat sales di LinkedIn via DM segala macam gitu. Nah itu dengan cara gitu, orang harus percaya lu, dan orang kayak first impression lah. Kalau misalnya lu awal-awal nanya gue, terus foto lu kayak nggak jelas gitu, foto lu kayak cuma samping gini, mungkin gue agak-agak nggak percaya sama lu gitu kali. Karena kan aneh kan pasti kan, ini siapa orang ini, asli atau enggak, ini mau ngeprank gue atau apa segala macam. Dan di LinkedIn, first impression orang itu adalah profile picture, salah satunya. Ada 3 sih. Pertama kali lu lihat kalau misalnya lu dapat connection baru nih, dapat connection request. Pertama profile picture, kedua nama beserta gelar, nama terus headline-nya. Kalau headline itu yang gue tulis, LinkedIn headshot and portrait specialist dan bla 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 bla, itu headline. Terus nama lo sama foto. Jadi menurut gue first impression matters, apalagi kalau lo posisinya lo mau ngejual sesuatu, atau lo mau nyari kerjaan gitu, lo mau nyari klien gitu. First impression tuh matters. Jadi menurut gue nggak harus hire gue, tapi kalau lo misalnya bisa,
lu minta temen fotoin lu, terus gue ada pernah share sih ini tentang tips mengambil foto di LinkedIn. Make sure lu benar-benar hindari, ada beberapa hal yang harus lu hindari, dan lu harus difotoin sama temen lu, atau mungkin cahayanya bagus segala macem. Itu sih, jangan pakai foto ijazah sebisa mungkin, karena itu first impression lu, dan pasti ilfeel dong kalau orang ngeliat ini fotonya aku gini terus pegangan merah. Ada juga yang pernah foto sama anaknya, makin nggak jelas kan gitu. Ini Facebook apa LinkedIn gitu. Oke, berarti kalau untuk profesional foto di LinkedIn gitu diusahakan ya seperti yang tadi lu bilang nggak ya? Lihat kamera. Lihat ke kamera, terus pakai bajunya rapi, rambutnya juga rapi, karena kan ya lu harus kelihatan baik dong kalau lu mau ini kan profesional ya, bukan Facebook ya, bukan Instagram ya. Jadi kadang gue agak nggak mikir orang yang suka komen di konten gue di LinkedIn bilang, tapi aku mau keluarin apa adanya aku. Ya udah, berarti lu dapat perlakuan apa adanya gitu. Gue pengen ngobrol gitu, cuma nggak bisa kan, itu kayak terlalu rude kan. Jadi menurut gue in order for untuk lu bisa dapet yang C-level segala macam, ya lu harus kelihatan meyakinkan. Meyakinkan dari pertama ya dari profile picture lu. Paling itu sih. Berarti lu bisa menilai orang, lu bisa kira-kira lihat nih orang karakternya kayak gimana hanya dari lihat profile picture-nya doang. Kalau gue sedikit, menurut gue bisa sih. Gue bisa, dari perspektif gue ya, gue bisa ngelihat gitu, nih orang kayak gimana. Salah satunya misalnya foto liburan gitu. Berarti ada orangnya kayak agak, orang kadang mikir, nih orang foto liburan nggak profesional banget ya, apa dia pengen show off ya gitu. Karena ketika orang, jadi gue pernah nggak baca riset, orang spend waktu di LinkedIn tuh ya, total dalam 1 bulan tuh cuma 17 menit. Total. 17 menit. Berarti itu per harinya benar-benar matter of seconds sekali ya. Dan itu matters banget ketika lu fotonya background-nya merah, pasti kayaknya udah dilewatin ya. Dilewatin. Jadi lu harus do something in order lu harus apa ya, manage waktu yang sempit itu untuk dapat perhatian orang ini gitu. Karena orang melek itu benar-benar cepet banget, dan kalau lu mau ya si level atau mungkin director, kayaknya main ini nggak mungkin seminggu, kayaknya cuma sekali paling menurut gue. Dan 17 menit belum tentu seminggu sekali. Iya kan? Lo harus dapat attention-nya dia sebisa mungkin. Dan makanya gue bilang, selain profile picture, terus gue pernah ngebahas juga, lo harus personalize connection request lo. Ketika lo kirim connection request, jangan cuma send connection, tapi lo personalize. Halo Mas Andri, aku enjoy banget podcastnya Mas Andri, dan aku pengen kita bisa lebih berkoneksi lagi di LinkedIn. Mungkin kita bisa saling apa segala macam. Lu puji orang ini, terus alasannya kenapa. Dan menurut gua itu salah satu yang bikin kasih lihat lu kalau lu serius mau koneksi sama orang ini gitu. Lu bukan cuma mau nambah quantity, tapi lu mau quality gitu. That's what I did to you. Habis itu lu accept request gue langsung message lu kan. That's why I appreciate. Itu matter kan, terus akhirnya kita bisa ngobrol di podcast ini karena gue appreciate apa yang lo lakuin gitu. Karena lu istilahnya lo ngetik itu pasti lebih dari 1 menit, mungkin 1, 2, 3 menit gitu. Nah lu spend time untuk lu kasih tahu ini ke gue, dan itu gue appreciate itu gitu. Dan menurut gue sama juga ketika lu misalnya mau nyari klien, ya ada yang nggak appreciate juga kalau mereka nggak punya time. Cuma kalau kita ya masalahnya kita nggak tahu gitu, itu kita nggak tahu kita mau kirim atau enggak, kita nggak bakal tahu ya kalau misalnya kita bisa kirim personalized, ya kenapa enggak. Itu bisa ningkatin, menurut gue bisa ningkatin sama apa ya, probabilitas kita untuk di accept dan untuk koneksi sama orang yang kita mau. Tapi bro ya, kalau memang talk about itu ya, talk about personalize atau lu at least kasih chat ya, even mungkin orang banyak yang ngeliat itu basa-basi doang, tapi kadang-kadang gue ngeliatnya semakin kesini orang memang makin males untuk melakukan hal itu sih. Contoh gini deh, lu kalau jualan online misalnya kayak di Tokopedia atau di Shopee, lu nanya gini deh, lu bayar, gue yang jualan ya, lu nanya ke gue gini, barangnya ready gak? Gue jawab ready. Biasanya gue banyak menemukan orang habis dijawabin ready, udah diem aja, di read doang.
Sebenarnya kan akan lebih enak kalau ditanya, oh oke ready, thank you infonya ya, nanti kalau memang saya ada dananya atau apa, saya akan hubungin lagi. Kalau semoga-moga barangnya masih ada, thank you, udah that's it. Sebenarnya bisa kan kayak begitu, tapi kan banyak orang ternyata yang enggak gitu, kayak lu kalau misalnya lu lagi jualan ya, misalnya lu jualan di pinggir jalan, ini sayurnya ada nggak? Ada. Oh ya udah, bye. Nggak jelas kan? Kan kurang lebih kayak gitu. Maksud gue makin Iya. sini nih orang kita tuh makin susah untuk appreciate orang sih ya. Karena manner sih Bener menurut gue. manner. Gue berapa kali juga ngobrol sama teman gue setuju banget sama waktu itu Helmi Yahya pernah bikin statement kayak begini, orang Indonesia tuh jago lah kalau menghormati orang, tapi kalau untuk menghargai orang tuh parah banget. Iya. Bener juga sih. Bang, kangkung berapa? 3.000. Bye. Gak pakai bayar tuh. Gitu. Atau kalau nggak ditambahin gini, oh mahal amat, biasanya 1.000. Udah. Terus dia kabur. Maksud gue, come on man, lu bisa ini kan, bisa ngomong atau melakukan pertanyaan atau kasih jawaban yang dengan lebih enak. Harusnya dong. Ya kan? Karena mungkin mereka pikir sebenarnya esensinya ini kan sama, cuma bedanya ya kita di media sosial. Sebenarnya sama sih. Kayak masa sih kayak istilah gini, orang kalau ngejualan, gue sering banget ngedapetin orang tuh langsung jualan in first conversation gitu sama gue. Iya. Jadi baru gue accept. Ini sebelum gue agak rewel ya, untuk accept friend request, connection request. Jadi ketika gue accept, dia tuh langsung message, dan message itu nggak halo, apa kabar, terima kasih apa, langsung kayak template tuh nggak, kayak cuma diganti Pak Budinya sama Pak Andri gitu. Kayak lu siapa gitu, terus lu langsung jualan gini, terus lu ngarepin apa? Gue mau bayar gitu, mau beli barang lu gitu. Orang tuh lupa kayak istilahnya kayak lu bilang tadi, masa lu kan baru ketemuan, halo Andri Budi, nggak pakai halo Budi, gue jualan gini, lu mau beli nggak? Kayak apaan? Lu siapa? Nama lu siapa? Lu kenapa bisa koneksi sama gue? Apa segala macam? Lu bangun dong koneksi, komunikasi dulu sama gue gitu. You cannot do that. Ya orang kadang suka lupa itu. Iya, you cannot do that. Iya kan? Kalau apalagi kalau itu orang yang punya dalam tanda kutip gini ya. Gue selalu bilang orang tuh punya dua macam. Satu tipenya yang begini, yang tipe yang tangannya masih ngadah kayak begini, yang minta. Sama ada lagi orang tuh tipenya tuh tangannya udah begini, yang memberi, yang ngasih. Kalau tangan lu yang masih begini, lu tuh harus ya nggak bisa kayak begitulah, tiba-tiba jebret kagak jelas, kagak kenal. Ya, nggak bisa kayak begitu, bener. Sama kayak in real life lah, masa lu ketemu sama orang langsung jualan? Nggak mungkin dong. Kayak lu ketemu di mall, kan lu bukan orang-orang jenius dong, misalnya kayak, bakal jeniusnya kan langsung kayak gitu, nggak mungkin dong. Pasti kita mau ngebangun relasi dulu, ngomong. Karena menurut gua, ketika nantinya lu pitching terus gagal, lu tuh nggak gagal, misalnya nggak terima nih, lu tuh nggak gagal. Mungkin dia tuh nyimpen informasi ini, dan ketika temennya ada yang butuh, siapa tahu dia akan kenalin lu sama dia gitu. Mungkin dia nggak butuh, tapi lu jadi kasih informasi, karena lu tuh bukan cuma mau itu, lu tuh jalin relasi sama dia, lu ngobrol kan tentang kerjaannya apa. Jadi tuh ada sedikit lu tuh kasih respect dan perhatian lah gitu. Bukan cuma sekedar add doang gitu. Dan menurut gue orang appreciate itu loh, effort lu untuk kenal mereka lebih lanjut, walaupun in the matter of professional ya. Dan ketika mereka lu dapat intensi mereka, walaupun mereka tertarik lu, ya mereka bisa refer lu ke seorang lain temennya. Menurut gue itu sih nggak ada yang gagal, kayak gue bilang tadi. Mindset lu nggak boleh kayak gitu, nggak ada yang gagal, kayak nggak di accept terus langsung lu nggak jalin hubungan lagi sama dia, bye gitu. Menurut gue nggak kayak gitu sih. Betul. Dijalin sih hubungan. Bro, coba dong lu udah lihat profile picture gue kan, coba deh lu kasih penilaian, lu apa yang lu lihat dari profile picture gue? Gue buka dulu ya. Ya, coba. Dulu ya. Coba. Mungkin banyak orang dibilang gue profile picture gue menabrak banyak aturan, tapi gue punya alasan kuat kenapa gue melakukan hal itu. Andri Adinata. Oh yes, lu kayak kayak The Rock ya? Ya, idola gue. Mata lu. Oh, pantesan lu pakai. Oh iya, ini kan barangnya The Rock ya? Yang kolaborasi sama apa namanya? Under Armour Under Armour ya.
cocok sih menurut gue karena jarang banget orang yang tulis di yang di daerah koneksi gue ya langsung podcaster and sport enthusiast gitu. Menurut gue it tells a lot about you sih. Karena lu bukan dari professional matters kan istilahnya kan. Lu bukan kayak kerja di sebuah perusahaan atau lu bukan seorang karyawan segala macam. Menurut gue interesting sih. Podcaster, sport enthusiast, terus lu pakai itunya yang apa kayak banteng gitu ya. Interesting sih. Karena lu menurut gue lu boleh gini karena yang lu seorang podcaster dan sport enthusiast gitu. Kalau lu seorang marketing apa terus fotonya kayak gini menurut gue kayak what? Kayaknya agak odd deh. Tapi gue udah pakai foto itu lumayan lama loh. Gini, gue dulu pernah bikin startup, gue juga pernah startup gue akhirnya bubar. Gue pernah juga kerja sama orang startup juga. Gue pernah jadi head marketing. Tapi gue pakai foto profile picture itu lumayan lama sih sebenarnya. Dan, oh ya? Gitu. Jadi ya kalau orang suka kasih first impression kesannya tuh katanya tuh ini nggak banyak hal yang sebenarnya itu tidak bagus kalau dipasang di LinkedIn kalau gue pasang profile picture kayak begitu, tapi gue sebenarnya punya alasan kuat sih untuk kenapa gue pakainya yang kayak gitu. Kenapa? Dominasi dan kontrol. Itu yang mau gue kasih lihat sebenarnya, itu yang mau gue tunjukin karena memang to be honest gue orangnya dominan dan kontrol freak sih to be honest. Kalau lu pernah ikut apa tesnya kayak DISC-nya Tony Robbins, ya kan, atau mungkin yang apa tuh ada tes lagi yang namanya gue lupa MBTI ya, MBTI. Gue tuh selalu dapet tuh skor tuh pasti yang dominan itu gede banget kayak di tes ya Tony Robbins itu D gue tuh gede banget. D gue tuh gede banget. Kalau yang MBTI itu kalau nggak salah gue dapetnya ENTJ A deh, ENTJ yang tipe A. Gue lupa apa aja itu singkatannya masing-masing karena gue nggak gitu apa kayak gitu-gituan. ENTJ A. Dan salah satu orang yang punya karakter ENTJ A kuat adalah Steve Jobs kalau gue lihat di hasil-hasilnya gitu loh. Tapi memang gue memang suka mendominasi dan gue suka kontrol gitu loh. Makanya gue memilih itu juga. Dan juga salah satu alasan lain berikutnya adalah kayak tadi lu bilang, kalau hanya sekedar fotografer doang, orang udah banyak kan. Tapi lu memilih headshot fotografer yang which is unik. Itu juga hal yang gue lakukan di profile picture gue sih. Gue butuh sesuatu yang beda dari yang lain. Karena kalau gue cuma profile picture, foto biasa, senyum, everyone doing that. Yes. Ya kan, semua orang melakukan hal yang kayak gitu, ya kan. Profile picture ada muka lu senyum, tapi gue nggak mau senyum. Gue nggak mau senyum gitu loh. Dan itu memang persona yang gue bawa. Karena gini, kadang-kadang kalau misalnya lu kayak buat kerjaan ya, atau lu ketemu klien, atau lu mungkin ketemu ya dengan tim lu sendiri, sometimes kalau gini deh, ini tone suara gue kayak begini, ini tone suara gue ketika gue podcast atau ngobrol sama teman gue, kayak ngobrol sama lu. Gue bikin tone suara kayak gini yang tone suaranya ringan, supaya kita santai ngobrolnya, ya kan. Kita ngobrol enak, lu dengernya di kuping lu juga enak gitu kan. Walaupun kita ini ya pakai Zoom ya, kita virtual ya. Tapi kalau gue ketemu sama yang ngurusin bener kerjaan dan gue butuh sesuatu yang mungkin lebih serius dan gue harus mendominasi, tone suara gue nggak akan begini. Gue akan berubah, tone suara gue akan jadi lebih deep. Gue akan bikin suara gue jauh lebih tegas, jadi orang tuh lebih bisa, oke, ini saatnya serius nih, bukan yang ketawa-ketawa kayak begini gitu loh. Gue merubah hal gitu. Ya, it's a playing your persona sebenarnya sih. Gue bener jarang banget share kayak tentang beginian, tapi karena lu bermain di sini, makanya gue pengen nanya apa yang lu lihat gitu loh. Yes. Interesting karena sebenarnya balik lagi ketika gue fotoin orang, gue nggak bisa selalu bilang tersenyum dengan gigi adalah yang terbaik. Karena ada orang yang nggak pede dengan giginya, ada yang calengnya di sini, ada giginya mungkin hitam, kuning, segala macam. Gue nggak bisa maksain itu. Jadi ketika gue mulai session foto, gue selalu bilang apa sih yang pengen lo kejar, personal branding, persona apa yang pengen lo kasih lihat ke orang gitu, via profile picture lo. Aku pengen kelihatannya warm, orang kepribadiannya kayak easy going apa segala macam. Oke,
itu berarti harus gini. Oh, gue pengen terlihat lebih wibawa. Sebenarnya orangnya senyum-senyum ketawa-tawa gitu. Coba dia bilang, kalau gue cengengesan, gue takutnya dilihat gimana sama investor. Jadi dia pengennya serius. Jadi dia fotonya kayak agak nggak senyum gitu. Tapi menurut dia itu bagus. Cuma menurut gue, ya itu tuh ya terbaik lagi sih kan, pendapat orang beda-beda ya, tergantung. Gue nggak bisa maksain apa yang gue inginkan. Nah kayak baik lagi ke lu mau kayak gimana. Dan menurut gue, lu kayaknya bisa ada satu gesture tangan yang lebih bikin lu lebih terlihat dominan lagi. Lu bisa kayak gini, power pose. Power pose, terus lu badannya gitu, terus lu kayak gini. Bisa banget kalau lu mau nambahin pose. Dan power pose itu ya ngasih lihat lu dominan juga sih menurut gua salah satunya. Selain confidence, juga bisa dominan. Makanya baik lagi, kalau lu emang itu yang lu kejar ya, that's it gitu. Jadi ya itu benar-benar it works for you gitu. That's it gitu. Gue nggak bisa maksain yang kayak menurut gue bagus gitu. Betul. Ya karena memang persona itu orang bisa banyak macam tergantung karakter yang memang lu mau kejar sih. Yang mau kan personal branding itu kan hal apa yang mau lu sampaikan ke orang lain kan, ke banyak orang kan. Ya kalau lu back again, kayak tadi yang gue bilang, kalau kita maunya yang ikut apa yang biasa orang lakukan, ya jadinya gue dulu pernah dengar Panji ngomong gini, Panji Pragiwaksono pernah ngomong gini, daripada menjadi lebih baik itu bagus, tapi akan jauh lebih bagus lagi kalau lu menjadi yang berbeda. Karena misalnya dari 10, lu beda sendiri, ya lu yang akan kelihatan. Dan itu akan lebih gampang buat orang notice lu dibandingin lu ngerjain hal-hal yang mungkin lebih baik tapi lu nggak ada yang berbeda dari diri lu nggak akan gampang dinotis sama orang lain. Tapi nggak semua orang seberani itu, nggak semua orang punya courage untuk kayak gitu. Ya, I know. Karena kebanyakan orang ikutin arus, mereka nggak pede sama diri mereka sendiri, mereka ngerasa mereka cukup dominan, mereka cukup powerful dalam tanda kutip, powerful untuk bisa terlihat seperti itu gitu. Insecurity sih menurut gue. Dan baik lagi, karena nggak banyak orang pasang foto kayak gini kayak lu, jadi nggak banyak orang kayak lu, jadi kayak bener-bener ini pertama kali gue orang pose kayak drop gitu. Jadi menurut gue it's much more better, ini tuh lebih baik daripada lu pasang foto ijazah lu, that's it. Tapi ada yang lucu kemarin gini. Gue sempat ada gini. Gue suka nyari orang-orang juga di LinkedIn. Salah satu yang gue pakai LinkedIn adalah gue mencari orang-orang yang misalnya kayak lu gitu, yang menurut gue menarik perhatian gue. Apa sih yang lu kerjain? Gue penasaran gitu loh. Gue pengen coba gali. Ya kalau syukur-syukur bisa kita podcast bareng, ya oke lah, jauh lebih baik kan. Tapi kadang-kadang gini loh, gue kemarin ada menemukan begini, ada orang suka kan posting, kalau kita nih kalau mau berbisnis harus begini. Kalau kita ada orang yang mau kerja tuh harus begini, kalau mau ngelamar kerja tuh begini. Kan sekarang di LinkedIn banyak kan yang kasih tips-tips kayak begitu kan, bikin postingan-postingan seperti itu. Ada satu yang share tentang berbisnis. Kalau bisnis tuh harus begini ya, kalau mau jualan tuh begini, jadi entrepreneur, bla 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 bla. Gue lupa sih intinya apa, soalnya lumayan panjang. Gue nanya dong, bisnisnya apa nih? Kalau lu sendiri bisnisnya apa? Wajar dong kalau misalnya gue nanya kayak begitu dong. Kayak lu sebentar bisnisnya apa? Oh, lu fotografer. Dan you know what? Gue nggak tahu memang dia merasa gimana, atau mungkin dia merasa jadinya terserang atau bagaimana. Walaupun menurut gue pertanyaan gue biasa aja. Lu sendiri bisnisnya apa? Dia merasa gue bukan bisnis gue mah kecil, bukan gimana nggak kayak lu yang bisnisnya gede, dan mengomentari profile picture gue yang menurut gue nggak ada hubungannya. Karena menurut dia profile picture gue itu gue nggak berani pasang profile picture kayak lu. Ya udah, itu urusan lu dong, profile picture kalau lu nggak berani kayak yang apa yang gue tampilin kan. Tapi kan pertanyaan gue lebih di LinkedIn. Gue komen ke postingan dia. Di komen atau di komen? Di komen. Gue komen di postingan dia. Lu bisnis lu apa gitu? Gue penasaran bisnis lu apa. Udah ngomong ngetik panjang lebar, komennya yang menurut gue nggak ada korelasi dengan pertanyaan dan postingan dia. Akhirnya dia bilang, gue ada bisnis kuliner dan ada jualan apa, kalau nggak salah jamu gitu. Terus gue nanya, ada link jualannya nggak? Siapa tahu memang gue tertarik, gue beli, why not ya? Dia kasih linknya. Gue nanya, harganya berapa? Tapi dia nggak jawab harganya berapa. Dia bilang langsung aja kontak. Gue bingung, udah yang jualan tapi kok lu nggak tahu harganya berapa?
Kayak menurut gue, dia tuh nggak bayangin lu bisnisnya apa gitu. Sambil gak bayangin lu tuh gitu. Lu bisnisnya apa gitu, gitu kali gue bayanginnya. Nggak bunyinya nggak begitu kan, tapi lucunya gini bro, ada yang lucu Iya. gini. Akhirnya gue WhatsApp kan yang jualannya itu kan, gue nanya benar gak ini namanya ini yang punyanya si bapak ini. Terus adminnya jawab, adminnya bilang, oh iya benar namanya ini, tapi pemiliknya si ini. Lah kok pemiliknya beda? Gue bilang katanya ini punyanya si ini. Gue make sure lagi dong, bener kan ini punya ini, karena saya dapat infonya ini katanya ini punyanya dia. Oh bukan. Akhirnya dia bilang si bapak ini dulu katanya pernah bantu jualin doang, bantu marketing doang, sekarang sih udah enggak. Terus gue bilang ya berarti itu bukan bisnisnya dia dong. Kenapa lu ngeklaim bisnisnya lu? Ya gue kadang-kadang lucu aja gitu loh, menemukan ada orang yang sebegitu insecure-nya karena ditanya bisnis lu apa? Why so difficult just to tell bisnis gue ini? Oh gue jualan ini, gue jualan ayam goreng. That's it kan. Lu Budi Komala, lu sesuatu yang dia tutupi sih. Ya I don't know. Mungkin lu berusaha mengorek yang dia tutupin, yang dia nggak mau kasih lihat keluar. Jadi dia kayak tersinggung gitu, kayak insecure banget. Jadi dia nggak bahas yang lain. Itu sih menurut gue. Iya, dia mungkin berusaha untuk melemparnya jadi balik ke gua gitu loh. Tapi gue tetap konsisten bertanya, bisnis lu apa, link jualannya ada gak, dan harganya berapa. Gue nggak peduli banget. Siapa sih orang ini? Iya, gue nggak peduli. Siapa sih Andri ini? Tapi fair dong, lu jualan men, iya kan? Kan gini, kalau kita ngomong tentang personal branding lagi, ya kan, personal branding lagi itu kan apa yang lu mau sampaikan ke orang banyak kan. Kalau lu ngomongin tentang bisnis, tentang entrepreneurship, ya pertanyaan paling pertama dari orang-orang pasti top of mind, bisnis lu apa nih? Iya kan? Lu nyenggol insecurity-nya dia. Yang ternyata nggak punya bisnis. Lu benar-benar nyenggol, men. Ya kan gue nggak tahu, soalnya kan dia ngomong tentang how to business kan. Lucu aja sebenarnya sih. Iya. Lucu. Dan itu di LinkedIn dia bisa kayak gitu sih, lucu sih menurut gue. Lucu sih. Dan gue jujur gue juga nggak tahu tuh siapa. Cuman karena memang back again tuh lewat di timeline gue nanya dong. Nggak salah juga dong, gue nanya dong. Iya kan? Nggak salah. Gitu. Sebenarnya ketika lu bahas bisnis ya lu harus siap ditanyakan tentang bisnis, itu sih menurut gue. Poinnya itu. Oke, back again bro. Tadi intermezzo lah. Lu sekarang udah berapa orang yang lu foto nih untuk target 1.000 profesional ini? Almost 100 sih since bulan Juni. Almost 100 orang. Dan gue selama pandemi kan gue tutup kan tuh. Jadi dari Maret gue tutup, bulan Juni baru buka lagi. Dan selama pandemi gue juga nggak batasin, satu hari cuma 2 orang. Karena in between gue tuh ngepel lagi, gue semprot lagi yang pernah tadi dipegang apa ya. Gue cleaning segala macam. Jadi sampai sekarang sih ada sekitar 100 dan bukan 100, hampir 100, belum 100. Dan gue ngelihat makin kesini kayak pattern-nya kelihatan nih. Orang-orang tuh udah mulai nyari. Mereka tuh nyari foto untuk webinarnya, mereka nyari foto untuk CV-nya. Betul. Ada juga yang nyari foto. Ada juga beberapa yang foto sekali foto keluarga. Jadi mereka beberapa yang foto keluarga sekali foto profesional juga. Jadi it's a long journey sih. Gue nggak tahu kapan gue akan nyampe angka 1.000 itu. Tapi menurut gue penting untuk kita punya satu tujuan yang pengen kita capai sih, menurut gue itu yang encourage gue untuk lebih semangat lagi untuk berkarya gitu sih. Salah satunya itu. Lu cas gak sih kalau ada orang mau foto kayak gini sekarang? Sorry? Lu ngecas harga nggak untuk orang-orang kalau mau foto kayak begini? Atau lu memang ya lu membuka diri aja kalau ada yang mau difotoin untuk target 1.000 profesional lu ini? Oh, gua 1.000 profesional ini jadi yang pay atau yang nggak pay gitu. Dan sekarang gue sih masih belum foto yang nggak dibayar. Gue selalu lewat tarif ini. Jadi 1.000 profesional ini sebenarnya orang yang gue fotoin. Jadi yang pasti bukan teman gue, karena itu akan cheating ya kalau gue foto teman gue ya. Jadi baru gue harus foto 1.000 orang yang total stranger sih. Total stranger di mana
ini tuh orang 1.000 orang itu yang bantu proses gue, kayak gue kenal mereka, mungkin ada yang bisa gue share ceritanya segala macem. Dan ya mostly ya 1.000 ini ya kayaknya sampai saat ini gue masih kepikiran dari itu sih, dari orang yang hire gue aja sih, profesional ini. Gue ada mission, sebenarnya gue ada satu mission ke depannya, kayaknya setelah pandemi baru bisa terwujud sih. Gue pengen fotoin headshot untuk orang-orang yang lagi nyari kerja for free. Itu salah satu. Cuma kayaknya kalau sekarang gue lakuin kayak gue bisa ketangkep deh. Karena gue harus gather orang banyak. Gue sempat mikir gitu, cuman struggling karena gue harus ngelakuin di open space. Dan untuk fotoin banyak orang kayak gitu, kayaknya gue mesti tunggu situasi lebih kondusif. Dan itu mungkin salah satu yang bisa nambah pundi-pundi 1.000 orang profesional itu menurut gue. Betul. Oke bro, ini gue ada satu juga pertanyaan nih, yang gue liat Instagram lu banyak sekali post tentang family, tentang keluarga. Oh ya. Ini sama dengan misi lu ini juga atau gimana nih? Lu punya concern sendiri. Jadi, karena isi lu tuh lumayan ini ya, ada tentang toxic parents, relationship, tentang how to become dad. Karena gue lihat ternyata lu juga udah married, lu punya anak gitu. Singkatnya aja gue tuh kenapa gue mau sharing itu, jadi kita tuh ada, tanpa kita ketahui itu kita tuh ngalamin namanya gender stereotype, kayak cowok tuh harus gini, cewek tuh tugasnya gini, dan itu kadang bikin seorang laki-laki tuh nggak involve di parenting. Dan gue dari awal, karena dulu bokap nyokap tuh buka toko kan, dulu buka toko di Mangga 2, dan gue hampir jarang banget bisa ketemu mereka karena mereka selalu kerja. Dan lu tahu Mangga 2 tutupnya kalau benar-benar toko tuh tutup kalau misalnya gerbang Mangga 2 tuh ditutup. Kalau lu nggak ditutup pasti tetap buka toko-tokonya, ya kan? Jadi gue paling ketemu benar-benar hari besar segala macam, dan gue ngerasa kayaknya kalau nanti gue punya keluarga, gue pengen apa ya, bisa kerjaan gue bisa fleksibel gitu ya. Salah satunya itu. Terus ketika gue udah bisa ngewujudin itu, terus gue jadi punya waktu untuk ngurus anak bareng istri gue. Dari situ banyak banget pengalaman-pengalaman yang gue dapetin gitu. Gila, ternyata jadi ibu susah banget ya. Ibu tuh mesti siaga 24 jam. Ya, mau gimana pun, anak lagi nyariin jam 2 subuh ya lo harus siap gitu. Ibu tuh apa ya, tuh bener-bener yang dikerjakan ibu tuh bener-bener diremehin menurut gue di society. Kayak enaknya di rumah doang ngurusin anak segala macem. Dan menurut gue tuh pengen kasih tahu ke media sosial gitu, kalau hal itu tuh nggak bener, kalau ibu tuh bener-bener apa ya, suatu pekerjaan diremehkan. Salah satunya itu. Terus gue ngeliat juga kayaknya apa ya, banyak ayah yang masih belum aware tentang kehadiran mereka di parenting. Terus gue ngerasa karena stigma ini, gender stereotype, orang tuh cowok-cowok tuh ngerasa mereka tuh bukan tugas gue lah, tugas ngurus anak kan tugas istri gitu. Dan gue berusaha untuk matahin itu gitu. Menurut gue salah satu hashtag gue kan bikin berdua, urus berdua, dan itu orang langsung, oh iya juga ya, kan lu bikinnya berdua ya, berarti lu urusnya harus berdua dong gitu. Dan dari situ gue ya karena gue ngerasa media sosial punya power yang cukup besar ya untuk ngebagiin message itu. Dan cowok-cowok ini tuh harus dibiasakan untuk ngelihat anak tuh ayah tuh ngurus anak gitu. Jadi gue sering banget share di Instastory, gue tuh lagi gendong anak, gue lagi suapin anak, gue lagi main sama anak. Jadi gue pengen hal yang gue lakuin ini nih, yang mungkin orang lihat kok cowok ngurus anak sih gitu. Jadi hal yang biasa. Karena kalau dilihat lagi tuh peran ayah tuh benar-benar penting banget, benar-benar penting dalam pertumbuhan dan perkembangan si anak, dan orang-orang tuh banyak yang nggak sadar tentang itu. Gitu sih paling. Yeah, talk about that. We talk about fatherless generation. Kalau tentang absen seorang bokap kan, betul, di keluarga, betul di rumah, banget. terutama terhadap anak ya. Banyak banget, banyak banget itu.
Bapaknya ada, tapi bapaknya nggak pernah ngajak ngobrol. Bapaknya selalu di situ, Itu kamarnya selalu di situ. Keluarga Chinese banget tapi, itu. Iya kan, tipikal lah tadi. Kayak lu tuh punya jarak sama ayah lu, gitu. Kayak itu tuh sebenarnya. Jadi ketika gue bikin konten, gue tuh research. Dari itu gue bilang, lu tuh nggak pernah gagal kalau bikin konten. Lu pasti akan ada selalu hal yang lu pelajarin dari lu bikin konten. Gue sampai bisa ketemu temenan sama psikolog, dan akhirnya psikolog itu ngebantuin gue tentang fatherless. Gue pernah bikin soal fatherless generation juga sih. Dampaknya pada wanita, dampaknya pada anak cowok tuh gimana. Dampaknya pada anak cewek itu bisa separah kayak mereka tuh bisa masuk dalam toxic relationship. Anak cewek ini bisa nggak tahu nanti figur suaminya tuh kayak gimana karena ayahnya nggak pernah ada untuk dia. Terus dari cowok nggak pernah ngerasa ayah tuh kayak gimana perannya ya cowok. Jadi gini, kalau anak fatherless generation tuh cuma ada dua opsinya. Either dia ngelakuin hal yang sama kayak bokapnya, nggak ada buat anaknya, atau kedua dia tuh make up buat anaknya. Jadi dia pengen anaknya nggak ngalamin apa yang dia alamin. Cuma sayangnya banyak yang ngulangin lagi sejarahnya. Jadi ayahnya kayak gitu, dia juga kayak gitu ke anaknya. Dan muter terus sampai cucu segala macam. Dan itu bisa berdampak buruk sih sama generasi menurut gue. Dan ya itu, gue berusaha untuk kasih tahu itu ke media sosial. Lu punya concern yang sama gue, bro. Karena gue juga pernah beberapa kali bikin konten kayak begitu. Terakhir gue bikin konten tentang ini, tentang toxic parenting sih. Sebelumnya gue pernah juga bikin tentang fatherless. Gue kasih judulnya ayah atau bokap. Lu seberapa sayang atau benci lu terhadap bokap lu. Dari 1 sampai 10. Dan ternyata di komen-komen terutama di Facebook ya, ya gue nggak bisa bilang berimbang juga sih. Tapi ternyata banyak banget yang kasih angka cuma 1. The fact. Ya karena itu. The fact memang nggak seindah yang seperti kita bayangin. Iya, karena ya kemarin gue juga pernah bahas, gue live sama dia, salah satu edukator juga, punya sekolah. Kita bahas tentang gender stereotype ini gitu. Gimana gender stereotype ini hubungannya tuh bisa kemana-mana, kayak dampak dari laki-laki harus kayak gini, kayak don't show your feelings. Cowok kok kayak perempuan aja gitu, pasti pernah denger kan? Kayak jangan don't show your weakness, lu jangan kelihatan lemah di depan orang, nanti lu diinjek-injek. Cowok tuh gak boleh nangis, cowok tuh harus gini. Jadi kayak istilah tuh, lu tuh ketika lahir di dunia, lu tuh harus menuhin ekspektasi yang ini tuh nggak? Kayak udah ada ekspektasi yang harus lu penuhin gitu. Padahal kan harusnya nggak kayak gitu. Gue nggak tahu siapa yang ngemulai soal ini, kayak cowok harus gini, cewek harus gini, dan itu bernampaknya buruk banget. Berapa buruk banget. Betul. Itu kan, tapi ya kayak tadi lu bilang, itu kan rantai yang nggak pernah putus, ya panjang banget. Kalau mau tarik garis lurus itu nggak tahu, mungkin dari nenek moyang lu yang keberapa kan. Itu kan bener-bener udah sebuah culture yang, oh ya gini, gue ngelihat nggak ada yang namanya memang sekolah untuk menjadi seorang parents yang baik dan benar kan. Nggak ada sekolahnya kan. Semua melihat bagaimana caranya bokap atau nyokap kita ini kan jadi orang tua kan. Dia tanpa kita sadar, kita pun mungkin walaupun mungkin kadang-kadang gini ya, kadang kalau kita sekarang bahas kayak gini, kita mungkin tahu, tapi bisa jadi secara malah bawah sadar akan juga ada beberapa hal yang ke bawah sih. Beberapa hal yang ke bawah. Ya, karena ya itu udah terlalu, lu bertahun-tahun melihat hal itu, men. Iya kan? Udah bertahun-tahun melihat hal kayak seperti itu, dan yang mungkin udah masuk ke alam bawah sadar lu gitu loh. Dan tanpa lu sadari, kadang-kadang lu melakukan itu. Kayak misalnya menurut gue, hal yang menurut gue agak kurang serak ya, kalau yang gue lihat, bagaimana orang tua tuh suka membentak anaknya walaupun kadang-kadang tanpa alasan. Iya. Ya, that's why gue hadir. Gue pengen kasih tahu, kalau lu gini, lu tuh kali gini. Dan ketika lu bilang tadi, ini kan rantai yang udah sejak dahulu segala macam udah ada. Dan tujuan gue bikin ini, gue nggak berusaha untuk search dari mana awalnya segala macam. Yang gue lakuin adalah, jadi gue tuh berusaha mempersiapkan generasi berikutnya. Karena nggak ada poinnya lu berusaha merubah generasi yang sekarang, generasi orang dewasa yang sekarang. There's no point and it's an impossible job. Tapi yang bisa lo lakuin adalah lu berusaha shape the future by shaping your children gitu. Jadi lu nyiapin anak lu buat nanti gitu. Dan yang gue lakuin ini, bikin berdua ini hashtag gue,
nggak akan selesai. Gue nggak bakal tahu nih kapan selesai. Mungkin cicit gue yang akan nikmatin gitu. Mungkin generasi setelah 4-5 generasi setelah gue. Dan kita nggak akan pernah tahu kapan berhasil. Dan menurut gue yang gue harus lakukan ya gue harus mulai step yang ini gitu. Gue harus mulai step pertama sekarang gitu. Gue yang ngasih info ini, gue yang berusaha didik anak gue kalau ayah tuh gini, kalau cowok tuh gini, ya cowok tuh harus gini. Bukan jadi stereotip ya, maksudnya kamu tuh cara seorang ayah ngasih kasih sayang ke anak tuh gini, cara seorang ayah mencintai ibunya tuh kayak gini. Jadi gue berusaha untuk nanamin ini ke anak gue dengan harapan nanti anak gue ini ya bisa dapat sesuatu yang baik dan dia juga bisa ngelakuin yang sama ke anaknya. Dan ketika lu baik kepada seseorang gitu, pada anak lu, dampaknya bukan cuma buat anak lu, tapi generasi setelah anak lu juga gitu. Sama dengan ketika gue ngebagiin ini dan gue ngebantuin satu ayah. Ketika gue ngebantuin satu ayah, gue bukan cuma ngebantuin satu orang, tapi gue ngebantuin istrinya, gue ngebantuin anaknya, gue ngebantuin cucunya, gue ngebantuin cicitnya. Jadi menurut gue itu juga yang gue tanemin, prinsip gue sharing di Instagram dengan prinsip gue sharing di LinkedIn sama. Kalau gue cuma bisa ngerubah satu orang pun, gue ngebantu satu orang pun, that's it. Menurut gue itu udah such a blessing buat gue. Karena gue mulai sharing di LinkedIn, sharing Instagram tuh di tempat yang di waktu yang kurang lebih sama di Januari dan Februari. Dan gue maksa diri gue untuk gue bisa bikin konten. Salah satunya itu, gue tuh pengen ngebantu orang. Nah itu menurut gue nggak ada yang pernah salah ketika lu memberi orang deh. Lu nggak akan pernah kekurangan, lu nggak akan pernah ngerasa rugi kalau lu ngebagiin sesuatu yang lu punya, sesuatu yang memberikan value ke orang, nggak akan pernah sia-sia. Dan gue nggak pernah berpikir untuk bisa famous, untuk bisa dikenal sama ini segala macam. Gue cuma pernah mikir gue harus ngebantu orang, gue pengen ngebantu orang itu aja. Dan ketika gue dapet gue pernah dari situ gue dapat pekerjaan, dari situ gue dapat tawaran ini segala macam. Menurut gue itu cuma efek dari apa yang gue lakuin. Itu bukan hal yang gue tuju. Itu kayak bonus lah dari hal yang gue dapetin, gue ngebantu orang, itu bonus yang gue dapetin. Nah itu kapan menjadi sesuatu yang gue tuju sampai sekarang sih. Gue selalu mikir gue pengen ngebantu orang, itu aja sih. Lu luar biasa men. Gue jarang banget ketemu gini. Untuk orang-orang seumuran gue atau mungkin orang-orang yang umur di bawah gue jarang banget ketemu orang yang mikirnya tuh sampai kayak lu gitu loh. Ya. Tapi ini topik yang terakhir ini menarik sih. Ya, memang kayaknya kalau kita bahas lagi ini bakal panjang. Mungkin next kita bisa bikin satu podcast episode lagi bahas tentang ini kali ya. Of course, really interested untuk ngomong soal ini. Nanti kita di episode lain lah ya. Ini kita sudah 1 jam lebih kita ngobrol. Nggak berasa ya? Nggak berasa. Oke bro, thank you banget ya untuk insight-nya, untuk sharing-nya. Mudah-mudahan apa yang lu kerjain, apa yang lu lakukan sekarang emang benar-benar bisa kasih value dan memberkati banyak orang sih. Oke. Amin. Thank you banget udah diajakin rekaman podcast ini. Dan gua dapet teman baru hari ini. Ya, sama gue juga. Thank you. Oke, thank you bro. Thank you. Have a good rest. Bye-bye, Andri. Bye.